Halo guys, balik lagi barengan saya Iksan. Oke, di depan saya sekarang udah ada dua buah smartphone nih, dan pastinya kalian udah banyak yang hafal dong ya. Di sebelah kiri saya ini adalah Realme X 5G dan di sebelah kanan saya ini adalah Poco M3 Pro 5G. Ya, di video kali ini saya mau coba adu kecepatan kedua buah smartphone ini yang kebetulan sama-sama menggunakan chipset dari MediaTek, yaitu MediaTek Dimensity 700. Dan GPU-nya juga kedua buah smartphone ini menggunakan GPU yang sama ya guys ya, yaitu GPU Mali G57MC2. Cuman untuk varian RAM-nya dari kedua buah smartphone ini memang sedikit berbeda ya guys ya. Si Realme X 5G ini varian RAM 8/128GB, si Poco M3 Pro 5G ini di varian RAM 6/128GB. Tapi di sini menurut saya untuk varian RAM itu nggak terlalu berpengaruh besar ya kalau untuk digunakan adu cepat ya guys ya, karena kalau yang saya tahu untuk varian RAM besar itu untuk penggunaan multitasking aja. Nah, jadi di video kali ini kita coba yuk sama-sama lihat mana smartphone yang punya kecepatan lebih baik dari kedua buah smartphone ini. Oke, yang pertama-tama di sini saya mau coba cek ya guys ya. Untuk Realme X 5G ini kan dia punya fitur expand RAM ya di UI-nya. Nah, saya mau kasih lihat dulu ke kalian kalau ini saya nggak aktifin ya untuk expand RAM-nya. Nah, kalian bisa lihat tuh ya. Saya matikan, terlalu terang ya, saya kecilin dulu cahayanya. Oke, nah kalian bisa lihat sendiri ini untuk expand RAM-nya atau penambahan RAM saya matikan ya. Jadi ini benar-benar murni di varian RAM-nya dia sendiri ya, yaitu 8GB. Dan mungkin buat kalian yang juga baru datang atau baru mampir di channel ini ya, atau di video speed test ini, saya mau kasih tahu nih. Di sini saya udah menyiapkan 4 buah aplikasi ya, dari mulai yang paling ringan sampai yang paling berat buat diadu atau dicoba di kedua buah smartphone ini guys. Nah, nanti saya juga mau coba tes ya untuk AnTuTu benchmark dari kedua buah smartphone ini untuk mendapatkan skor AnTuTu-nya. Sebelumnya sih sebenarnya Realme X 5G ini udah pernah saya coba untuk skor AnTuTu ya guys, cuman di AnTuTu benchmark versi 9.0.10 dan mendapatkan hasil skor itu di kisaran 360 ribuan guys. Nah, jadi di sini saya uninstall, saya menggunakan AnTuTu benchmark versi baru ya, yaitu 9.0.12 biar sama kayak si Realme X 5G-nya ini guys ya. Nah, variannya bisa kalian lihat ya untuk versinya. Jadi nanti saya mau coba ulang juga ya untuk si Poco M3 Pro 5G-nya ini. Kita lihat apakah nantinya si kedua buah smartphone ini bisa menghasilkan skor AnTuTu yang sama ya, atau bisa dibilang mirip-mirip lah ya, jadi stabil seperti itu guys. Nah, jadi di sini saya mau coba matiin dulu ya kedua buah smartphone ini untuk kita lihat proses bootingnya mana yang lebih cepat dari keduanya nih guys. Oke, jadi saya matiin dulu ya untuk kedua buah smartphone ini, dan nanti kita nyalain lagi nih guys. Oke, jadi kedua buah smartphone ini sudah sama-sama dalam kondisi mati ya guys ya. Tuh saya pencet-pencet nggak aktif, saya pencet-pencet lock screen juga udah nggak aktif ya. Sekarang kita lihat ya kedua buah smartphone ini mana yang akan lebih dulu masuk ke menu home screen atau ke mode lock screen ya, seperti itu guys ya. Yang artinya mana yang akan nyala lebih dulu seperti itu guys. Kita coba ya bareng-bareng. Kita hitung sama-sama nih guys. 1, 2, dan 3. Oke. Di sini feel getaran pertama yang saya rasain ada di Poco M3 Pro 5G nih guys. Tapi kita lihat dari kedua buah smartphone ini mana yang akan lebih dulu. Oke, di sini Realme memasuki logonya. Oke, di sini terlihat ya kalau Realme punya boot loading yang lebih cepat nih guys ya, ketimbang si Poco M3 Pro 5G-nya. Jadi di sini yang lebih unggul adalah si Realme X 5G. Nah, oke. Setelah itu saya mau coba buat mendapatkan skor AnTuTu benchmark-nya lagi ya guys ya, di versi AnTuTu benchmark yang sama. Jadi sebelum saya coba untuk adu cepat membuka 16 buah aplikasi yang udah saya siapkan tadi, saya mau coba buat tes skor AnTuTu benchmark yang versi terakhir dari AnTuTu benchmarknya gitu ya guys ya, di kedua buah smartphone ini. Kita lihat mana yang akan mendapatkan skor yang lebih stabil dari yang sebelumnya guys ya. Kalau misalkan si Poco M3 Pro 5G ini sebelum dites ya di video kali ini dia mendapatkan skor 325.000, dan seharusnya kalau kita tes lagi ya minimal skor angkanya tuh nggak jauh beda dari skor yang ada ini guys. Jadi kayak gitu ya. Oke, sekarang saya menyiapkan stopwatch dulu ya, seperti biasa guys. Di sini saya akan siapin stopwatchnya supaya kita bisa lihat mana yang akan lebih dulu menyelesaikan uji skor AnTuTu benchmarknya juga nih guys.
Oke, di sini saya sudah sediain stopwatch dan kita lihat dan kita tunggu mana yang akan mendapatkan skor yang lebih menarik dan lebih cepat kayak gitu guys. Oke, sekarang kita hitung sama-sama ya guys ya. Saya akan mencet di sini uji lagi dan di sini uji sekarang guys ya. Kita hitung sama-sama 1, 2, dan 3. Oke, di sini Realme X 5G lebih dulu ya guys ya. Dia bisa menyelesaikan dalam waktu 11 menit 35 detik dan disusul oleh Poco M3 Pro 5G. Dan dari segi waktu, kedua buah smartphone ini bisa menyelesaikan dalam range waktu yang cukup bisa dibilang sama ya guys ya, yaitu di sekitaran 11 menitan. Dan yang memang agak menarik di sini tadi kalau kalian perhatiin ya, waktu menampilkan presentasi itu Poco M3 Pro 5G ini seperti bisa mengungguli si Realme X 5G-nya. Jadi saling susul menyusul ya. Walaupun pada akhirnya Realme X 5G ini bisa lebih unggul, walaupun unggulnya tuh tipis aja ya guys ya, bisa menyelesaikan waktu dalam 11 menit 35 detik. Jadi mungkin selisihnya tadi sekitar 2 atau 3 detikan dengan si Poco M3 Pro 5G-nya ini guys. Dan kalau dilihat dari skor ya guys ya, untuk si Realme X 5G ini nanti mungkin akan saya tampilkan ya screenshot-nya di layar. Yang sebelumnya untuk di versi Antutu Benchmark versi 9.0.10 dia itu skor Antutunya 360 ribuan. Sekarang di versi Antutu Benchmark paling baru yaitu di versi 350 di versi 9.0.12 maksud saya guys, dia menghasilkan skor yang bisa dibilang ini ada penurunan ya guys ya, sekitar 4 ribuan, yaitu sekitar 356 ribuan. Dan sedangkan kalau untuk di Poco M3 Pro 5G ini, kalau kita lihat dia mengalami peningkatan yang cukup lumayan nih guys ya, yaitu di kisaran 5 ribuan, yang tadinya 325 ribu sekarang menjadi 330 ribuan untuk skor Antutu Benchmarknya. Dan bisa dibilang di sini menurut saya Poco M3 Pro 5G untuk kestabilan sistemnya ini bisa dibilang lebih baik ketimbang si Realme X 5G-nya nih, karena nggak ada penurunan sama sekali ya guys ya. Menurut saya kalau yang bisa mempertahankan atau minimal bisa naik walaupun sedikit itu bisa dibilang sistemnya itu stabil gitu ya guys ya. Tapi kalau untuk Realme X 5G ini dia mengalami penurunan, tapi mungkin juga bisa berpengaruh dari versi Antutu Benchmark-nya juga nih guys ya. Jadi kita nggak bisa langsung ngejudge juga si Realme X 5G ini mengalami penurunan yang signifikan seperti itu, karena beda versi Antutunya. Jadi untuk pengujian Antutu Benchmark dari kedua buah smartphone ini menurut saya untuk kecepatan Realme X 5G memang bisa dibilang lebih unggul, tapi untuk kestabilan sistem di sini si Poco M3 Pro 5G adalah pemenangnya. Oke ya, jadi untuk tes Antutu Benchmark-nya kita sudahi sampai di sini. Dan sekarang kita bakal langsung ke video intinya nih guys ya, yaitu pengujian untuk membuka 16 buah aplikasi mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat nih guys ya. Dan di sini saya singkirin dulu stopwatch-nya, dan seperti biasa ya guys, nanti untuk skornya siapa yang lebih unggul akan saya update di atas sini, dan kalian bisa lihat sendiri ya mana yang akan mendapatkan skor speed yang lebih baik. Di sini saya mau pastiin dulu ya nggak ada recent apps yang terbuka ya di recent apps-nya ini. Kita cek lagi. Nah, kalau di Poco M3 Pro 5G sudah bersih, di Realme X 5G sudah bersih, dan sekarang waktunya kita battle nih guys ya.
Oke, ini agak kita jauhin ya, agak kasih jarak. Dan oke, di sini kalian bisa lihat ya untuk aplikasi-aplikasinya. Di sini ada AnTuTu Benchmark sampai ke game Genshin Impact. Jadi saya mau mulai dari AnTuTu Benchmarknya dulu guys ya. Kita hitung sama-sama nih guys ya. 1, 2, dan 3. Oke, jadi kita tadi sudah sama-sama lihat ya guys ya, kalau kedua buah smartphone ini bisa ngasih sesuatu yang cukup menarik buat dibahas ini guys. Walaupun si Poco M3 Pro 5G yang seperti yang saya bilang di awal video tadi ya guys ya, meskipun RAM-nya ini cuma 6 GB, terlihat di sini banyak sekali speed untuk membuka aplikasi yang bisa menyaingi si Realme X5G yang punya varian RAM 8 GB-nya nih guys. Nah, jadi sekarang udah terbukti ya kalau varian RAM besar itu nggak terlalu berpengaruh untuk kecepatan membaca aplikasi. Dan sekarang kita coba buktiin ya untuk multitasking ya. Si Realme X5G ini kan punya varian RAM yang lebih tinggi ketimbang Poco M3 Pro 5G nih guys. Kita lihat ya apakah varian RAM besar itu akan sangat berguna kalau untuk membuka aplikasi yang telah dibuka sebelumnya gitu guys. Jadi kita coba lihat ya. Di sini untuk aplikasinya masih ada semua ya guys ya di Poco M3 Pro 5G. Kita coba cek nih. Kita lihat ya, seharusnya yang paling pertama adalah AnTuTu Benchmark nih guys. Nah, jadi AnTuTu Benchmark masih ada ya di Poco M3 Pro 5G. Kita cek untuk di Realme X5G. Oke, di Realme X5G juga masih ada ya untuk AnTuTu Benchmarknya. Dan sekarang saya mau coba buka 3 buah aplikasi yang udah kita selesai buka tadi guys. Di sini saya mau coba buka game Temple Run ya. Coba kita cek ya. Karena tadi sama-sama sudah masuk ke menu lobbynya dan kalian bisa lihat di sini kita coba pencet bareng-bareng mana yang akan langsung melanjutkan di tampilan yang seperti ini guys, tanpa mereload ulang gamenya seperti itu. Kita bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Oke, jadi ternyata kedua buah smartphone ini sama-sama mereload ulang gamenya ya guys ya, jadi nggak langsung main ke tampilan lobby tadi. Sekarang kita back lagi kembali dan kita coba tes ke game berikutnya yaitu Temple Run ya guys ya. Kita cari Temple Run tadi, Temple Run Subway Surf maksud saya guys. maaf. Nah, ini kita cek ya untuk Subway Surfer-nya. Nah, ini untuk tampilannya kedua buah smartphone ini sama-sama bisa menyelesaikan ke tampilan lobby seperti ini guys. Dan kita coba buka, kalau misalkan mereload ulang lagi, berarti kedua buah smartphone ini untuk manajemen RAM atau sistemnya itu sama-sama buruk ya guys ya. Karena seharusnya game ringan seperti ini tuh nggak perlu di-kill kayak gitu guys. Jadi nggak perlu reload ulang ya kalau kita buka. Nah, sekarang kita coba kita lihat, kita cek apakah mereload ulang juga nih guys. 1, 2, 3. Ya, jadi untuk game Subway Surfer-nya juga sampai mereload ulang ya guys ya untuk kedua smartphone ini. Jadi menurut saya kesimpulan awal kedua buah smartphone ini sama-sama buruk dalam manajemen sistem atau RAM-nya. Dan coba kita buka ya aplikasi yang cukup berat lah guys ya. Coba kita buka untuk game PUBG Mobile-nya nih guys. Jadi sama-sama sudah menampilkan tampilan lobby dari kedua buah gamenya. Sekarang kita coba buka bareng-bareng. 1, 2, 3. Oke, kalau Realme X5G justru dia bisa langsung melanjutkan di game PUBG Mobile-nya guys ya. Kalian bisa lihat sendiri tuh, saya masih bisa langsung geser-geser, bisa puter-puter karakternya. Dan kalau si Poco M3 Pro 5G ini dia mereload ulang lagi nih guys, sama kayak di game-game sebelumnya. Jadi kalau di sini bisa dibilang Realme X5G bisa mengungguli dan bisa membuktikan kalau varian RAM 8 GB-nya itu memang punya pengaruh yang lebih baik ketimbang varian RAM yang lebih kecil seperti itu guys ya.
Oke, jadi saya rasa cukup sampai di sini dulu guys video speed test antara kedua buah smartphone ini, antara Realme X 5G dengan varian RAM 8/128 GB-nya dan Poco M3 Pro 5G yang punya varian RAM 6/128 GB-nya. Sekali lagi saya mau ingetin, kedua buah smartphone ini sama-sama menggunakan chipset dari MediaTek Dimensity 700 dan juga GPU-nya juga sama, yaitu GPU Mali M57MC2. Jadi kalian bisa nilai sendiri nih mana yang lebih baik untuk manajemen sistem dan juga kecepatan membaca aplikasinya. Kalian bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah pastinya ya guys ya. So, seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa like videonya dan dislike video ini kalau kalian gak suka. Jadi sampai di sini saya Iksan pamit dan sampai ketemu lagi guys di video speed test berikutnya.